Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Tentunya saya Syarifah Ainal kembali hadir di program kesayangan kita, yaitu Research and Dedication. Dan tentunya seperti biasa akan banyak sekali penelitian dan juga pengabdian yang akan kita kupas dan juga kita kulik ya dari dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Dan tentunya telah hadir Ibu Rulia Melina SFAM MSI ya, salah satu dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia juga ya. Selamat datang Ibu ke studio kita ya. Dan tentunya kita akan mengenal lebih lanjut ya profil dari beliau. Mungkin silakan Ibu. Ya, perkenalan dulu mungkin pemirsa belum tahu. Oke, nama saya Rulia Melina, SFAM MSI. Ya. Saya dosen dari program studi ilmu S1 Farmasi. Oke, sebelumnya Ibu kampusnya di mana, Bu? Saya alumni dari Magister Ilmu Farmasi Universitas Sumatera Utara. Wow, jauh ya di Sumatera Utara ya, keren banget. Dan tentunya tesis apa sih yang Ibu ambil dulu? Topik tesis saya itu berkaitan dengan bidang farmakologi molekuler, di mana saya itu membahas tentang efek relaksasi otot polos. Itu kami ambilnya dari usus kecil atau ileum dari tikus. Kemudian sampel atau bahan uji yang saya gunakan itu adalah ekstrak daun belimbing ulu. Wow, dari tikus ya, agak-agak ekstrim ya. Jadi tikusnya dibedah, kemudian diambil usus halusnya. Oke, terus jadiin? Kemudian dilihat apakah setelah diambil usus halusnya, setelah diberikan sampel atau bahan uji dari ekstrak daun belimbing ulu itu, apakah masih ada efek relaksasinya. Oke. Gitu. Tapi masih ada berarti efek relaksasinya? Ada. Jadi setelah diuji itu menggunakan alatnya namanya organ bed. Ya. Kemudian efeknya itu beraktivitas atau memiliki efek relaksasi. Oke, luar biasa ya, unik sekali ya tesis yang sudah topik tadi ya, topik utama dari tesis yang udah Ibu ambil dulu. Dan untuk bidang keilmuannya apa sih nih Bu? Saya bidang keilmuannya itu farmasi, khususnya di bidang farmakologi, khususnya lagi farmakologi bahan alam. Jadi penelitiannya dari S1, S2 sampai jadi dosen ini neliti terus tentang bahan alam, gimana bahan alam dapat kita olah atau kita formulasikan sebagai produk, baik itu produk kesehatan maupun produk kecantikan. Oke, luar biasa ya, baik untuk kesehatan juga pastinya ya. Dan sekarang kan Ibu sedang berprofesi sebagai seorang dosen ya. Apa sih kenapa cita-citanya itu jadi dosen? Pernah nggak sih berpikir untuk ke bidang lain aja? Malah dulu waktu kecil saya tidak pernah terpikir sedikit pun menjadi seorang dosen. Malah waktu SMA dulu saya punya keinginan atau cita-cita jadi seorang penulis novel. Jadi waktu SMA anak-anak remaja itu kan hobi sekali ya baca novel. Jadi ada terbesit atau ada niat kepengen jadi penulis. Tahu-taunya sekarang alhamdulillah bisa jadi seorang dosen. Kemudian kan dosen itu kan juga tidak jauh-jauh ya dari dunia menulis. Benar. Karena dosen itu memiliki kewajiban, diharuskan untuk bisa menulis atau mempublikasikan artikel ilmiah, kemudian dapat menulis buku-buku ajar yang mana dapat menuangkan ilmu-ilmu untuk mahasiswa atau masyarakat. Oke, jadi sebenarnya memang nggak jauh-jauh ya, tetap harus tulis karya ilmiah juga gitu ya, sama benar-benar dosen sama penulis itu beda tipis ya. Tapi berarti terwujud dong ya, jadi penulis juga, jadi dosen juga ya. Keren banget ya. Menyelam sambil minum air. Iya benar-benar, keren banget nih pastinya Ibu Rulia ini. Dan tentunya bagaimana sih sekarang rasanya menjadi seorang dosen? Rasanya itu bahagia ya, bahagia karena ada rasa seperti kebanggaan dapat berinteraksi dengan mahasiswa, kemudian dapat berdiskusi, dapat membagi ilmu-ilmu, sharing tentang sesuatu hal yang baru yang berkaitan dengan farmasi, ataupun kadang-kadang di luar itu pun sering sharing ke mahasiswa ya. Iya pastinya ya, cukup bermanfaat, ilmu itu cukup bermanfaat pastinya nih pemirsa di rumah. Dan tentunya untuk penelitian dan Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 ya, pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Nah untuk pendidikan sendiri bagaimana sih pola pendidikan yang sudah Ibu lihat selama ini?
Menurut saya pola pendidikan yang sudah diterapkan di Indonesia itu sudah sangat bagus ya, karena sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perkembangan itu juga disesuaikan dengan kondisi generasi penerus bangsa, generasi muda kita. Salah satu sistem pendidikannya itu adalah sistem pendidikan terbuka, di mana penerus kita, generasi penerus itu harus memiliki daya saing yang tinggi, kemudian harus berpikir positif, kemudian kreatif dan inovatif dalam menanggapi masalah-masalah yang ada saat ini. Oke, jadi memang cukup meningkat ya pendidikan yang ada di Aceh khususnya ya. Dan untuk pola mengajar sendiri nih, apa sih yang Ibu lakukan? Kalau pola mengajar yang saya terapkan itu adalah ceramah atau tatap muka ya, dengan siswa-siswa di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab, kemudian memberi tanggapan atas materi yang telah disampaikan. Kemudian ada beberapa mata kuliah saya yang juga melakukan metode perkuliahan itu praktikum. Jadi bukan hanya materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa, tapi bagaimana sih teknisnya di lapangan, bagaimana mereka juga bisa dapat skill untuk mengolah atau mempraktekkan bahan-bahan kimia di laboratorium. Jadi kita menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang siap kerja. Iya, pasti itu sangat penting sekali ya di zaman sekarang. Itu skill itu perlu ya untuk sekarang ya. Dan tentunya gimana sih tanggapan untuk mahasiswanya gitu setelah Ibu menerapkan pola tersebut? Yang saya lihat mahasiswa itu lebih antusias kalau praktikum di laboratorium, karena kan mereka setelah teorinya dapat di kelas, kemudian gimana sih mereka praktekkan, apakah sama teori yang telah diberikan oleh dosen dengan praktikumnya. Kadang kan ada yang berbeda kan, karena teori dengan di lapangan kerja pasti ada lebih dan kurangnya. Oke, ya pastinya ya, memang sih kalau di lapangan kadang-kadang mahasiswa suka-suka yang di lapangan gitu ya, praktikum itu keren, bisa pegang-pegang alatnya gitu kan, bisa langsung praktekin seperti apa sih pembuatan apa gitu, farmasi, obat-obatan dan lain-lain. Dan tentunya pemirsa di rumah juga kita akan bertanya lagi terkait dengan penelitian yang sudah Ibu Rulia lakukan ya. Dan selama ini tentunya penelitian yang sudah Ibu lakukan itu sebenarnya sudah bisa nggak sih diterapkan di masyarakat gitu? Kebetulan penelitian yang selama ini saya lakukan itu adalah penelitian yang menghasilkan produk. Jadi gimana bahan alam yang saya dan teman-teman, bukan saya sendiri ya, tapi kami juga ada tim, gimana bahan yang udah kami olah itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Misalnya kami membuat sediaan yang terakhir sekali, misalnya sediaan lip balm atau sediaan sabun cair, itu gimana masyarakat bisa juga gunakan. Iya, jadi memang keilmuan itu cocok nggak sih ketika penelitian Ibu terus sama keilmuannya cocok? Ya, udah diterapkan. Berhubungan ya. Berhubungan pastinya ya pemirsa ya. Dan tentunya setelah segmen nanti ya, kita akan setelah jeda pasti kita akan memberikan dan juga mengetahui apa sih topik dan juga judul dari penelitian yang sudah Ibu Rilia lakukan. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Research and Dedication.